Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Baik, kita akan presentasi ya. Karena ada miskomunikasi, jadi harusnya ada kuis. Harusnya Wilda yang bikin, tapi karena ada miskomunikasi, jadi ya nggak ada kuis, nggak apa-apa. Sekarang silakan presentasi grup siapa. Silakan share screen, silakan memperkenalkan diri dan presentasi. Ilonik ya. Ya, silakan. Ilonik Munawaroh dan kawan-kawan. Nanti bahannya dikirim ke email saya ya. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Kami Selamat dari pagi. kelompok 3 ingin mempresentasikan Designing Docking and Molecular Dynamic Simulation Studies of Novel Copperas-Tin Analog as Anti-Allergic Agent, Homology Modeling and Active Site Prediction for the Human Histamine H1 Receptor. Saya Kisyarinta Shiroibowo. Saya Nur Azizah Hilal Zahra. Saya Isna Maratul Aziz. Ya, silakan. Menggema mungkin double ya. Ya, lanjut. Bagian introduction, histamin adalah senyawa organik nitrogen yang terlibat dalam respon imun seperti alergi dan berfungsi dengan menggabungkan reseptor histamin seluler spesifik seperti H1, H2, H3, dan H4 yang merupakan anggota keluarga reseptor yang digabungkan dengan protein G mirip rhodopsin. Antihistamin merupakan golongan obat yang memiliki aktivitas dalam mengobati berbagai kondisi yang dimediasi histamin. Pada saat adanya paparan alergen, sistem imun tubuh akan merespon dengan menghasilkan imunoglobulin E. IgE akan berikatan pada permukaan sel mast dan basofil, menyebabkan sel yang akan melepaskan histamin dan mediator proinflamasi lainnya. Selain itu, histamin yang dilepaskan akan berikatan dengan G-protein coupled receptor pada bagian sel dalam jaringan dan pembuluh darah di sekitarnya yang selanjutnya dapat menghasilkan reaksi hipersensitivitas atau alergi. Copperastin adalah salah satu obat dengan aktivitas biologis yang berbeda, termasuk penghambatan saluran GIRK, aktivitas antihistamin, dan aktivitas antikolinersik. Sebagai antihistamin, copperastin bekerja dengan menghambat reseptor histamin H1 yang membantu mengurangi reaksi alergi seperti hidung tersumbat, gatal-gatal, dan bersin. Namun, copperastin juga menunjukkan beberapa efek samping seperti sedasi, kantuk, dan efek tusif. Tujuan penelitian yang kami lakukan yaitu untuk mengembangkan turunan baru dari senyawa copperastin yang berfungsi sebagai antihistamin yang dapat meningkatkan efektivitas pengobatan dan meminimalkan toksisitas senyawa tersebut. Selanjutnya adalah metode dan hasil.
Pertama, penulis melakukan pembuatan struktur 3D dari reseptor histamin H1 karena kurangnya informasi terkait struktur 3D reseptor di database, sehingga penulis hanya mengambil sekuens reseptor H1 dari Homo sapiens di databank, kemudian mencari pada blast search terhadap PDB untuk mendapatkan protein yang memiliki kemiripan struktur dengan protein query, yaitu reseptor H1. Nantinya akan didapatkan nilai identitas sekuens, di mana identitas sekuens yang cukup tinggi antara template dan protein target, berarti hasil model ini bisa digunakan secara akurat. Hasil yang diperoleh yaitu hanya 3 RZE yang memiliki nilai identitas sekuens yang tinggi dengan domain reseptor H1, sehingga dapat digunakan sebagai template untuk pembuatan reseptor H1. Selanjutnya, yang kedua yaitu melakukan identifikasi template. Template 3-RZEA adalah membran protein reseptor histamin, protein fusi lisozim dari Escherichia virus T4 yang sumbernya berasal dari Homo sapiens dan Bacteriophage T4. 3-RZE kemudian dipilih sebagai template. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa nilai identitas sekuens itu penting karena menilai seberapa mirip sekuens dari protein yang tidak diketahui, yaitu HRH1 atau reseptor H1 dengan struktur protein yang diketahui, yaitu 3-RZE. Nah, besar nilai identitas sekuens ini sebesar 67%. Kemudian, dilihat pula karakteristik dari protein 3-RZE dengan memprediksi struktur sekunder dan sekuens template, di mana struktur sekunder 3-RZE memiliki 68% struktur helix yang berisi 25 helix dan 308 residu, dan 3% beta sheets yang berisi 4 strands dan 15 residu. Yang ketiga yaitu melakukan alignment sequence, di mana gambaran alignment terdapat di gambar di bawah. Ini menunjukkan bahwa kedua protein, yaitu 3-RZE dengan reseptor H1, berhubungan erat. Selanjutnya, dilakukan pembuatan model 3D reseptor histamin H1 menggunakan software modeler 9v7 yang menghasilkan 50 model reseptor H1 dan dipilih yang memiliki energi rendah. Selanjutnya ditambahkan hidrogen untuk menstabilkan protein menggunakan studi simulasi molekuler. Nah, di bawah ini merupakan gambar model 3D reseptor histamin H1 yang menunjukkan bahwa terdapat kemiripan dengan template 3-RZE karena banyaknya alpha helix, beta sheets, dan konformasi sekunder lainnya. Selanjutnya dilakukan validasi struktur reseptor histamin H1. Struktur reseptor histamin H1 dianalisis dengan plot Ramachandran menunjukkan bahwa 91,1% residu berada di daerah yang disukai dan 8,9% residu berada di daerah tambahan yang diizinkan. Konfirmasi struktur dianalisis dengan project menghasilkan asam amino di wilayah pilihan menunjukkan bahwa model reseptor histamin H1 diprediksi memiliki struktur yang baik dan lebih reliabel. Analisis RMSD dihitung dengan cara deviasi struktur template-nya menggunakan dinamika molekuler. Hasil deviasi RMSD C alpha dan RMSD backbone untuk masing-masing adalah 0,25 Armstrong dan 0,3 Armstrong. Perbedaan RMSD antara struktur sebelum dan setelah simulasi MD mengkonfirmasi bahwa struktur reseptor histamin H1 dapat digunakan dengan aman. Kemudian dilakukan identifikasi sisi aktif reseptor histamin H1. Setelah model struktur reseptor H1 didapat, dicari kemungkinan binding site dari reseptor ini menggunakan perbandingan struktur antara struktur dengan template dan dengan server CASTP. Karena struktur kristal reseptor H1 tidak tersedia, residu sisi aktif juga harus diprediksi dan berdasarkan ukuran kantong ikatan paling besar, sisi pengikatan yang terpilih didoggingkan ke turunan kloprastin. Karena reseptor H1 dan 3-RZE sangat mirip baik secara struktur maupun sekuens, fungsi biologis mereka pun juga akan mirip. Banyaknya asam amino pada sisi aktif reseptor H1 menunjukkan bahwa struktur sekunder merupakan daerah yang memiliki aktivitas dan residu yang terlibat adalah TRP 148, ILE 150, ILE 152, PHE 180, MET 183, THR 184, dan ILE 187. Selanjutnya, desain farmakofor dari turunan kloprastin.
Kloprastin dan turunannya diambil berdasarkan perancah tersubstitusi yang dipilih dari obat menggunakan perangkat lunak Chemsketch. Bias molar dan indeks pembiasan yang lebih tinggi akan meningkatkan aktivitas polarisasi dan refraktivitas molar akan meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran dan berat molekul. Hal ini sesuai dengan rumus Lorentz yang menyatakan hubungan antara refraktivitas molar, polarisabilitas, dan volume. Secara tidak langsung, volume tergantung pada kepadatan dan molekul dengan kepadatan rendah lebih disukai untuk sifat transportasi seperti penetrasi penghalang darah otak dari senyawa. Aturan 5 Lipinski menyatakan bahwa permeasi molekul tinggi ketika refraktivitas molar di bawah 130, berat molekul di bawah 500 gram per mol, log P lebih rendah dari 5, dan jumlah total atom antara 20 dan 70 dengan setidaknya 5 atom donor H dan 10 atom penerima H. Kemudian diperiksa untuk sifat molekuler dan bioavailabilitas menggunakan dari hasil ini, turunan dengan aktivitas pengikatan tinggi dan efek samping yang lebih sedikit diprediksi dapat digunakan untuk mengembangkan obat fungsional baru. Oke, selanjutnya ada uji docking kloprastin dan turunannya dengan reseptor H1 histamin. Hasil analisis docking didasarkan pada energi bebas pengikatan dan nilai RMSD yang dihitung. Terdapat 35 analog dari turunan kloprastin yang dilakukan uji docking. Dari 35 analog tersebut, yang menunjukkan hasil terbaik adalah turunan 4. Karena turunan 4 membentuk dua ikatan hidrogen. Satu ikatan hidrogen terbentuk antara N12 dari turunan 4 dan atom hidrogen ke-6 dari ILE187 dan ikatan hidrogen kedua terbentuk antara atom hidrogen kedua dari gugus metil tersubstitusi dan N28 dari ILE187 dalam reseptor histamin H1. Derivatif 4 menunjukkan prediksi energi bebas pengikatan yang lebih baik sebesar minus 256,89 kcal mol pangkat min 1 terhadap reseptor histamin H1 dibandingkan kloprastin. Kesimpulannya, di antara derivatif yang dirancang, derivatif 4 menunjukkan perhitungan energi pengikatan yang baik. Ia memiliki gugus metil pada C4 dari cincin sikloheksana kloprastin dan dapat digunakan sebagai obat pada penyakit yang melibatkan reseptor histamin H1 di masa mendatang. Molekul ini menunjukkan hasil docking terbaik dengan reseptor histamin H1. Untuk usulan modifikasi senyawa baru, modifikasi molekul 124-klorofenil, fenilmetoksietil 4-metil-enapiperidina untuk mendapatkan senyawa yang memiliki potensi lebih baik, yaitu dengan mengubah benzena menjadi piridin untuk meningkatkan potensi. Adanya nitrogen dapat meningkatkan polaritas sehingga mungkin mempengaruhi distribusi molekul di dalam tubuh, sehingga efek sedatif yang biasanya terkait dengan antihistamin H1 seperti kloprastin bisa berkurang. Dengan begitu, diharapkan dapat meningkatkan efektivitasnya. Dengan dosis yang sedikit dapat memberikan efek. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih untuk yang sudah presentasi. Silakan ditanggapi ya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin ya. Kemarin itu yang nanya cuma satu orang coba. Malah nggak ada yang nanya. Nah, silakan. Sambil nunggu yang bertanya, saya mau nanya ke yang presenter. Ini tadi dari jurnal ya? Halo? Nggak ada suara. Halo, halo? Iya Pak, dari jurnal. Ya, dari jurnal terus Anda terjemahkan gitu ya. Nah, saya mau bertanya yang terakhir coba ditampilkan. Yang halaman terakhir tadi usul senyawa baru itu dari Anda atau dari jurnal itu yang usul modifikasi? Untuk usulan ini dari kita sendiri Pak. Oh ya, jadi yang lain tadi dari jurnal ya?
dari jurnal, terus Anda nambahin usul modifikasi senyawa baru. Nah, kalian meraktekin enggak ini? Misalnya kayak apa tadi? Eh, softwarenya tadi apa ya? Dockingnya pakai apa tadi? Halo, itu tadi disebutin enggak? Alatnya apa? Softwarenya pakai apa? Nanti tolong software apa? Naskah aslinya dikirim ke saya juga ya. Jadi yang lain ini Anda terjemahkan gitu ya, enggak dipraktekkan ya. Halo, yang slide sebelumnya yang ada docking-docking itu, nah kayak gitu-gitu Anda terjemahkan ya, enggak dipraktekkan sendiri kan? Ya ini misalnya, Iya, Pak. ini diterjemahkan ya, enggak dipraktekkan sendiri. Iya, Pak. Izin menjawab untuk yang dockingnya itu menggunakan FRED, Pak. Oh, tapi Anda melakukan enggak atau dari jurnal aja? Anda Maaf, Pak, docking, gimana? docking ulang atau menerjemahkan dari jurnal? Halo, kedengaran kan? Halo. Iya, Pak. Eh, jadi ini Anda nggak dilakukan ulang toh, nggak dokengan lagi sendiri nggak kan? Tidak, Pak. Oke ya. Jadi ini ya makanya karena kan tadi ada molekuler dinamik. Molekuler dinamik itu kan nggak sebentar itu bisa berhari-hari kan. Makanya kalau dari jurnal ya nggak apa-apa. Saya pikir Anda terus mempraktekkan sendiri gitu. Oke, halo silakan yang mau menanggapi silakan nanya apa? Yang kelompok lain buat ini enggak buat apa presentasi enggak? Yang tidak presentasi bikin kan? Atau enggak? Halo, halo. Yang tidak presentasi itu pada bikin makalah gini atau enggak? Karena yang ngasih tugas kan bukan saya ya, jadi saya enggak tahu persis yang ditugaskan itu apa hanya yang presentasi yang bikin PowerPoint atau semuanya juga bikin. Karena yang kelas B kemarin kok yang ngirim cuma yang presentasi, yang enggak presentasi enggak ngirim. Jadi saya belum konfirmasi ke koordinator. Izin jawab, Pak. Yang Ya, ditugaskan cuma yang presentasi, Pak. oh jadi yang ditugaskan itu yang presentasi terus berarti ada yang nggak bikin dong. Kan cuma 2 kali ya. Kan berarti cuma topiknya atau banyak. Sudah kebagian semua. Semua orang kebagian, Pak. Nanti giliran Oh, presentasi. oh ya, Gitu. karena ada Bu Hilda juga ya. Oke. Yuk silakan bertanya. Mahasiswa lain dapat bahan nggak ini? Kok nggak ada yang nanya ini? Kalaupun nggak dapat harusnya tetap bisa nanya ya. Ayo silakan. Ini dinilai soalnya nanti kalau nggak ada yang nanya ya nilainya kurang nanti. Nilainya hanya untuk yang presentasi berarti. Grace Mawar. Coba nanya apa Grace Mawar?
Maaf Pak, kalau saya belum kepikiran Pak, lagi lihat bahannya. Belum kepikiran. Tadi ikut apa? Toin dengerin kan? Dengerin Bapak. Gloria, masa nggak ada yang nanya apa? Yang bikin presentasi kan udah belajar, udah siap jawab, nggak ada yang nanya. Gloria, Faisah, Alicia, nanti kalau ketahuan mahasiswa dari universitas lain kan nanti malu kan, wah mahasiswa farmasi kok nggak ada yang nanya presentasi. Isna, Kaisarinta, ayo nanya. Sambil nunggu kok nggak ada yang nanya ya, heran saya. Sambil nunggu saya nanya ke presenter, coba siapa yang mau jawab. Jadi di sini kan kelihatan ya bahwa molekuler dogeng itu dipakai untuk merancang ya, untuk merancang obat. Coba dijawab sama presenter. Anda tahu nggak kira-kira obat apa yang sudah sukses berhasil ditemukan dengan CADD ini, khususnya dengan molekuler dogeng ini? Obat apa? Bisa jawab nggak? Coba yang presentasi tadi berapa orang tadi di slide-nya, coba ditampilkan slide sampulnya yang pertama tadi. Siapa aja tadi? Nah itu, Dilonik coba. Dilonik tahu nggak obat apa yang sukses berhasil ditemukan dengan cara molekuler dogeng ini? Kalau tahu sebutkan, kalau tidak jawab tidak gitu. Double mungkin ya, pakai laptop sama HP kali sehingga bergema. Maaf Pak, izin menjawab. Ya? Glibenclamid bukan ya Pak? Glibenclamid. Nur Azizah, tahu nggak obat apa yang sukses sangat terkenal ditemukan dengan dogeng ini? Nur Azizah, Isatus Zahra. Maaf, Pak izin menjawab. Ya, Captopril? Oke, yang lain. Kesarinta. Kesarinta Sierra. Obat apa yang sangat terkenal ya? Salah satu guru besar kita itu waktu pengukuhan itu bicara tentang ini, tentang molekul dogeng khususnya si ADD. Kesarinta Sierra Wibowo. Hadir nggak ya? Silakan jawab. Tahu, kalau tahu apa, kalau tidak tahu nggak apa-apa. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Kalau Prof Edi tahu? Sama Prof Edi tahu nggak? Tahu, Pak. Tahu. Isna Maratul. Iya, Pak. Tahu nggak obat apa yang sangat terkenal ditemukan dengan cara molekuler dogeng ini? Mungkin kurkumin, Pak. Kurkumin. PGV. Iya. Ya, jadi apa? Jadi kalian nggak tahu ya, mungkin waktu itu belum masuk farmasi mungkin ya. Jadi Prof Edi itu pernah
pengukuhan guru besarnya itu bicara tentang ini penemuan obat yang namanya lapatinib ya. Jadi lapatinib itu obat atau anti kanker itu ditemukan dengan cara komputasi ini, dengan cara molecular docking. Hanya butuh waktu berapa? Antara 5 sampai 10 tahun. Bayangkan dengan cara lama yang namanya taksol. Diperlukan waktu berapa? Antara 40 sampai 50 tahun coba. Ya. Jadi sangat menghemat waktu dan biaya dengan adanya komputasi atau CADD ini. Jadi sebelum obat itu disintesis, dirancang dulu. Jadi bahkan belum dibuat, belum disintesis itu sudah dirancang. Kira-kira benar enggak? Baru disintesis dan dibuktikan. Begitu ya. Jadi kalian hendaknya juga update ya. Berita-berita update. Jangan-jangan kalian nggak tahu ada dosen yang dapat dana 500 miliar. Ada yang tahu nggak? Di Fakultas Farmasi ada dosen guru besar yang dapat dana 500 miliar coba. Ada yang tahu? Yang presenter ini ada yang tahu nggak? Kilonik tahu? Saya kurang tahu, Pak. Nur Azizah? Tahu? Halo? Kaisaranita? Kaisarinta? Isna? Maaf, Pak, belum tahu. Belum tahu ya. Jadi kalian tuh kurang mengenal para dosen ya. Jadi di farmasi itu ada yang dapat dana 500 miliar. Bukan juta loh, miliar coba. Gedung APCLC itu ya. APCLC ya. Gedung baru itu 8 lantai. Itu kira-kira dananya 70-an miliar. Jadi 500 miliar itu kira-kira 6 gedung ya. 6 gedung lantai 8 coba. Ya. Nah, kalian nggak tahu, sayang sekali ya. Nah, tapi sayang sekali juga proyek tersebut kayaknya dipending ya, belum berhasil ya. Jadi mau membuat obat dengan cara itu tadi, BNCT khususnya. Nah, silakan yang lain bertanya. Oh, nggak ada yang nanya. Wah, ini gimana ini? Halo? Satu pun nggak ada yang bertanya. Waduh. Baik, izin bertanya mungkin Pak. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Grace Morales Jamus. Sebelumnya terima kasih kelompok 3 atas pemaparan materinya. Saya izin bertanya untuk yang di slide 5 terkait alignment sequence. Itu kan disebutkan dibutuhkan minimal nilai identitas sequence sebesar 30% untuk dilakukan alignment. Nah, pertanyaan saya, apakah itu sudah ketentuannya dari apa atau dari mana gitu nilai minimal 30% itu? Terus kalau misalkan nggak memenuhi nilai 30% itu apa akibatnya? Terima kasih. Ya, silakan jawab. Boleh rundingan dulu atau mau langsung dijawab? Yuk, silakan. Baik, sebelumnya saya Nur Azizah Zahra izin menjawab pertanyaan dari Grace. Untuk dari jurnalnya sendiri, diberikan informasi bahwa nilai identitas sekuensi yang minimal itu 30% dan apabila tidak memenuhi 30%, maka hasilnya itu dianggap tidak signifikan dan tidak bisa digunakan untuk alignment sequence gitu. Apakah menjawab? Ya, silakan yang bertanya. Ada lagi Alicia. Tunjuk jari, tunjuk.
Raise hand. Silakan mau tanya. Alisa Isate, Fauzi. Izin bertanya, ya. Apa perbedaan utama antara analog Rastin dengan struktur aslinya? Terima kasih. Boleh diulangi tadi analog apa ya? Apa perbedaan utama antara analog Floperastin yang kalian docking ini sama struktur aslinya itu? Terima kasih. Silakan jawab. Ada yang beberapa yang unjuk tangan mau tanya, bisa dijawab satu-satu dulu. Oke, aku izin menjawab. Boleh minta tolong slide-nya dipindah ke 10, halaman 10 Lonix. Oke, itu tuh udah dapat dilihat yang eh, gambar A itu tuh yang klorprastin. Terus yang gambar C itu turunan 4 dari klorprastin. Nah, perbedaannya itu di piridin yang di atas, di piperidin yang klorprastin itu dia nggak ada gugus fungsi si metil. Terus yang di turunan 4 itu dia ketambahan gugus metil gitu, Alisa. Apakah bisa menjawab? Ya, silakan. Gloria. Baik, terima kasih sudah menjawab. Gloria mau nanya atau mau nanggapin, silakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Aurora Liza Talasa. Izin bertanya, yang bagian usulan modifikasi senyawa tadi kan mengubah benzena menjadi piridin. Nah, apakah perubahan benzena menjadi piridin ini akan mempengaruhi reseptor selain reseptor histamin 1 seperti histamin 2 ataupun histamin 3? Terima kasih. Ya, silakan jawab dulu. Silakan jawab. Gloria mau jawab atau yang nanya tadi ya? Saya mau nanya, Pak. Oh ya, yang ini udah dijawab belum ini? Biar dijawab dulu, nanti biar tidak hilang. Silakan jawab. Yang presenter, usulannya baru itu gimana? Izin menjawab, untuk selektivitas ke histamin 1, ke histamin 2, dan lainnya itu kita belum tahu karena kita belum ngedocking. Jadi usulan modifikasi senyawa baru yang ini dari kelompok kita itu cuma hipotesis aja gitu. Jadi kita belum tahu bagaimana pengaruhnya terhadap histamin 2 maupun histamin 3, begitu. Ya, baik. Jadi sebelum dilanjutkan, saya ngasih komentar ya. Jadi kalau dilihat strukturnya ini kalian kurang apa namanya? Kurang banyak main. Kurang banyak main. Tapi mainnya bukan main apa, tapi main-main di jurnal ya. Jadi kalau kalian lihat di sini perhatikan,
N di sini itu sebenarnya menggantikan apa? Sebenarnya di sini awalnya itu kan CH ya. Kalau kalian nengok YouTube saya itu ada sebenarnya. Jadi CH di sini di sebelah kiri itu C itu 4, elektron terluar, hanya itu 1, berarti 5 ya. Diganti dengan N. N itu elektron terluarnya 5. Jadi isoster. Jadi reseptornya itu menganggap yang kiri dan yang kanan ini nggak ada bedanya. Jadi no problem. Jadi bisa dijamin efeknya juga mirip ya. Cuma nanti yang membedakan sifat kimia fisika ya. Misalnya kerapatan elektronnya di N dan di C sini di awalnya itu beda enggak ya. Tapi secara secara isoster itu dia isosternya ya. Jadi khasiatnya ya mirip gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sayangnya ini saya ngomentari lagi, sayangnya Fakultas Farmasi UGM ini tidak seperti dulu ya. Dulu itu Fakultas Farmasi UGM ini terkenal sekali karena kimia medisinalnya itu kuat ya. Dulu pernah kimia medisinal itu SKS-nya berapa? 10 ya. Ada yang namanya kimia medisinal 1, 2, ada yang namanya farmakokimia 1 dan 2. Jumlah semuanya 10. Sehingga ada prakteknya. Nah, di sini sayang sekali kalian kebagian yang sudah sisa-sisanya tinggal 2. Jadi di sini sebenarnya kalian harus kreatif ya. Di sini sebenarnya kalian bisa belajar sendiri tentang docking. Nah, di Fakultas Farmasi ada MOE paling tidak ya. Kalau yang saya kan plan ya, gratis. Kalau MOE itu berbayar. Nah, bisa mendokengkan dengan MOE atau plan. Nah, plan ini pernah divalidasi dibandingkan dengan MOE dan apa yang valid di MOE kita validasi di plan itu valid. Jadi kalian sebenarnya bisa belajar sendiri tentang docking. Kalian dockingkan yang kiri ada berapa hasilnya, yang kanan berapa hasilnya ya. Jadi sebenarnya kalian punya PR ini ya. Silakan belajar docking, targetnya nanti apa, terus belajar docking, nanti yang kiri Anda dockingkan hasilnya berapa, yang kanan Anda dockingkan hasilnya berapa. Jadi kalian baca jurnal ini benar-benar paham. Kalau sekarang kan hanya kira-kira ya. Oh kira-kira didokengkan gini, tapi Anda kalau disuruh dokeng kan belum pernah praktek ya. Karena memang di mata kuliah nggak ada praktikumnya. Kalau dulu farmakimia itu ada kimia medisinal, ada yang kimia medisinal 2 itu 3 SKS, ada prakteknya. Salah satunya ada docking pakai MOE gitu. Jadi sekarang ini kalian nggak dapat. Ya, jadi di sini banyak sekali sebenarnya yang bisa dipraktekkan, tapi karena nggak disediakan SKS ya kalian harus belajar sendiri. Nah, silakan yang berikutnya ada yang bertanya, Gloria, silakan bertanya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau bertanya, ini terkait dengan slide yang nomor 8 tadi. Apakah prediksi banding site yang dilakukan menggunakan server CASTP itu bisa digunakan atau diandalkan untuk semua jenis reseptor atau cuman cuman ada batasan khusus pada reseptor histamin 1 H1? Terima kasih. Ya, silakan jawab. Izin menjawab. Ya, Jadi untuk silakan. CATP itu dapat digunakan untuk mencari sisi aktif dari reseptor. Jadi semua jenis reseptor dapat dianalisis menggunakan itu. Gimana? Baik, terima kasih. Ada lagi?
Ya, jadi di sini sebenarnya dari jurnal ini kalau kalian mau belajar itu bisa bukan hanya menerjemahkan jurnal tapi Anda latihan ya. Tidak harus sama softwarenya ya. Jadi misalnya kalian punya software apa? Moe misalnya di fakultas ada. Kalian belajar terus kalian bandingkan yang struktur tadi yang dari jurnal dengan usulan kalian, kalian bandingkan kira-kira skornya bagaimana, interaksinya bagaimana. Di Moai juga bisa dilihat interaksinya atau pakai software lain namanya Leakplot 2 dimensi. Ada juga PyMol 3 dimensi. Jadi kalian dari jurnal ini tidak harus sama persis softwarenya, softwarenya bisa beda karena untuk docking atau visualisasi juga itu softwarenya itu banyak sekali dan tidak ada masalah itu ya. Selama itu semuanya kan ini prediksi komputasi di komputer ya. Nanti biasanya kalau benar itu hasilnya relatif sama ya. Jadi misalnya contohnya misalnya molekul saya algetika ya dengan paracetamol itu lebih bagus, skornya lebih stabil. Itu kalau diuji pakai docking dengan Moe, dengan Plan, dengan Autodoc, dengan yang lain itu hasilnya relatif akan sama, seharusnya seperti itu. Nah, kalau hasilnya misalnya kok kebalik, ya itu perlu dipertanyakan softwarenya ya. Jadi biasanya sih sama. Yang lebih baik di software A biasanya di software B juga lebih baik ya, kecuali tadi softwarenya kurang valid atau validasinya nggak beres misalnya. Yang lain silakan. Ada yang bertanya lagi? Di waktunya masih ada satu lagi ya. Jadi itu apa namanya? Hendaknya kalian mulai buka wawasan ya bahwa sebenarnya penemuan obat itu nggak susah, tapi selama ini itu kita selalu didoktrin ya penemuan obat itu susah, biayanya mahal. Nah, sehingga apa? Negara kita dengan jumlah fakultas farmasi atau prodi 295 nggak ada satupun penemuan obat. Ya, bahkan divisi misi fakultas farmasi termasuk UGM, ITB, IPB, UNER, yang terkenal UI. Saya tengok visi misinya nggak ada nemukan obat ya. Jadi sebenarnya sangat menyedihkan ya. Di bidang penemuan obat kita jauh sekali tertinggal ya. Farmasi kita lebih senang ke farmasi pelayanan misalnya. Apakah salah? Enggak salah, tapi masa semua ke sana kan? Sehingga kita sangat-sangat tertinggal ya. Jadi Cina dan India itu negara di Asia yang sangat bagus untuk dicontoh dalam menemukan obat. Ya, jadi mudah-mudahan mulai sekarang kalian udah bisa merubah image ya, bahwa menemukan obat itu beda sekali dengan zaman dulu ya. Zaman dulu untuk merubah satu struktur bisa puluhan belasan tahun ya, sekarang sehari bisa jadi ya. Jadi sangat tinggal kita merubah mindset. Nah, merubah mindset ini juga kelihatannya gampang tapi susah ya. Merubah mindset itu kan dasar sekali ya, sehingga harapannya sih bisa generasi berikut itu bisa merubah mindset bahwa penemuan obat itu nggak susah ya. Nah, kalau dari bidang ilmuwan sudah bilang mudah, nah tinggal mempengaruhi ke investor. Tapi kalau dari bidangnya ilmiah saja nggak yakin, sudah bilang menemukan obat susah, nah bagaimana untuk menggait investor begitu. Baik, untuk sebelum yang kedua silakan ditutup atau mungkin ada tambahan kesimpulan dari presenter yang pertama ini, silakan. Halo, silakan yang mewakili siapa? Halo, halo.
Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang kedua, silakan share screen untuk presentasi. Mohon tunggu sebentar, Pak. Ya, silakan. Mas Ruben ya. Bacanya gimana? Ruben, benar. Ruben, ya Pak. Oke, silakan. Ya, selamat siang kepada Pak Hari Selamat siang. dan selamat siang juga kepada rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dari kelompok Sistem Saraf Pusat. Saya di sini mewakili kelompok saya untuk membuka presentasi ini. Pertama, izinkan kami untuk membuka presentasi ini, yang kami di sini hendak membawakan materi substitute phenothiazine synthesis and in silico evaluation of D4 receptor inhibition. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok Sistem Saraf Pusat terlebih dahulu. Yang pertama ada Laras Ayu, kedua saya sendiri Muhammad Hafiz, yang ketiga ada Novita Puspa, dan yang terakhir ada Ruben Ediwiono. Sekarang kita masuk ke materi pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat adalah sebuah sistem yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang yang berfungsi untuk mengatur peran fisiologis tubuh. Sistem ini menghubungkan antara jaringan dengan sistem lainnya melalui sel saraf. Penghantaran sinyal saraf diperantarai oleh neurotransmitter. Nah, dilihat dari fungsinya, sistem saraf pusat memiliki 3 fungsi utama, yakni menerima, memproses, dan merespon. Nah, hubungan sistem saraf pusat dengan obat phenothiazine terletak pada keterikatan mereka yang dihubungkan dengan neurotransmitter. Nah, phenothiazine adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit gangguan mental seperti skizofrenia. Mekanisme phenothiazine terletak pada menghambat atau berperan sebagai inhibitor pada reseptor dopamin sehingga kadar dopamin pada otak menurun. Lebih tepatnya pada sistem limbik sehingga menurunkan gejala psikotik seperti halusinasi dan delusi. Nah, selanjutnya phenothiazine sendiri itu adalah sebuah obat yang dipakai untuk dalam tata laksana pengobatan skizofrenia. Pada penderita skizofrenia terjadi kekurangan dopamin di mesokortis dan kelebihan dopamin di mesolimbik. Phenothiazine adalah antipsikotik tipikal yang bekerja dengan mengeblok reseptor D1 dan D2. Pengeblokan reseptor D2 oleh phenothiazine biasanya akan menyebabkan efek samping yaitu sindrom ekstrapiramidal jalur nigrostriatal, sehingga perlu dilakukan pengembangan derivat-derivat antipsikotik yang dapat meminimalkan efek samping ekstrapiramidal tersebut. Pada penelitian yang dilakukan di jurnal yang kami kutip, diketahui bahwa ada potensi pengeblokan, next. Pada penelitian belum.
pada penelitian diketahui bahwa ada potensi pengeblokan pada reseptor D4 akan meminimalkan sindrom ekstrapiramidal. Boleh next? Selanjutnya, berikut rute sintesis derivat fenotiazin berdasarkan penelitian sebelumnya. Terdapat dua skema. Skema pertama itu, 2 aminobenzenatiol direaksikan dengan 2 halonitrobenzen menghasilkan senyawa 3A sampai D. Selanjutnya terjadi formulasi terhadap senyawa 3A sampai D dan menghasilkan senyawa 4A sampai D. Selanjutnya dalam zona basa akan terbentuk intermediate mercaptofenilamin. Kemudian terjadi siklisasi dan terbentuk senyawa 5A sampai D. Pada skema 2 dilakukan kondensasi 2 aminobenzenatiol dengan asam 4-kloro-3,5-dinitrobenzoat. Kemudian terjadi Smiles rearrangement karena kedua gugus nitro pada posisi orto meningkatkan efek resonansi dan efek induksi. Selanjutnya terjadi siklisasi dan terbentuk senyawa 7. Berikut profil senyawa hasil molekular docking dengan reseptor dopamin D4 yang dilakukan peneliti sebelumnya. Diketahui bahwa nemonapride menunjukkan afinitas pengikatan yang lebih tinggi terhadap binding pocket reseptor D4 dibandingkan klorpromazin dan clozapin. Dan senyawa 7 memiliki energi pengikatan yang lebih rendah terhadap reseptor D4 dibandingkan senyawa 5A, 5B, 5C, dan 5D. Selanjutnya dilakukan docking derivat fenotiazin, klorpromazin, clozapin, dan nemonapride dengan reseptor dopamin D4, D3, dan D2. Dan diketahui senyawa 7 lebih selektif terhadap reseptor D4 dibandingkan nemonapride karena senyawa 7 lebih selektif 11 kali lipat terhadap reseptor D4 dibandingkan reseptor D2 dan 6 kali lipat lebih selektif terhadap reseptor D4 dibandingkan reseptor D3. Nah, selanjutnya pada penelitian ini dilakukan perbandingan antara senyawa-senyawa yang disintesis tadi dengan derivat dari fenotiazin yang sudah ada seperti nemonapride, klorpromazin, dan clozapin. Nah, diketahui nemonapride ini berikatan dengan reseptor D4 di kantung OBP dan kantung EBP. Sedangkan senyawa 7 adalah hasil dari sintesis yang terbaik karena dia itu mampu berikatan dengan EBP site dari si reseptor D4. Nah, OBP atau orthosteric binding pocket itu adalah tempat di mana ligan berikatan dan berkontribusi pada aktivitas dan afinitas dengan reseptornya. Sedangkan EBP atau extended binding pocket itu tuh merupakan situs yang kalau si ligan berikatan di EBP itu tuh akan mempengaruhi konformasi reseptor dan mempengaruhi selektivitasnya kepada utamanya reseptor D4. Nah, diketahui bahwa nemonapride ini kan berikatan dengan reseptor D4 di dua kantung ini, EBP dan EBP. Nah, sedangkan senyawa 7 yang tadi menurut penelitian adalah senyawa yang terbaik, itu tuh hanya berikatan pada kantung yang EBP. Baik, jadi kami mengajukan untuk modifikasi dari derivat fenotiazin yang tadi sudah dibahas itu yaitu compound 7 atau compound ke-7 di mana mereka memiliki gugus nitro pada karbon nomor 5 dan gugus karboksilat pada karbon nomor 3. Nah, kami mengajukan modifikasi didasari oleh temuan yang diulas oleh ditulis dalam paper jurnal yang kami usung bahwa OBP dia dipengaruhi oleh adanya struktur yang berikatan secara hidrofobik. Di sini bisa dilihat kalau OBP di sini dia pada struktur yang nemonapride dia berikatan dengan kuat dengan asam aminovalin, leusin, dan fenilalanin. Dan dia di sini ikatan ini juga didukung oleh keberadaan adanya ikatan hidrogen dengan gugus aspartat.
Nah, kembali lagi ke pengajuan modifikasi dari kami menambahkan vanilla gugus vanil di sini di ujungnya sebelah sini karena adanya structural activity relationship dengan tadi yaitu gugus nitro dan gugus karboksilatnya ini dengan residu leusin dan histidin itu dia akan berikatan dalam kantung yang dalam struktur EBP ya, atau extended binding pocket. Kemudian yang tadi struktur yang dimodifikasi bagian yang vanil ini dia akan berikatan memiliki afinitas dengan residu leusin, valin dan fenilalanin dalam kantung OPP dan interaksinya akan diperantai oleh ikatan hidrofobik dan dipol-dipol terinduksi. Nah, kami melakukan docking dengan membandingkan hasil dari dockingan obat yang sudah ada yaitu nemopramid dan chlorpromazin terhadap senyawa modifikasi tadi yang ini. Dan di sini bisa dilihat yang nomor 1 dan nomor 2 itu adalah grafik dari nemopramid dan chlorpromazin. Nah, di sini bisa dilihat kalau yang grafik yang sebelah kanan ini yaitu grafik afinitasnya nemopramid kurang lebih dia min 6,1 kilokalori per mol. Dan dia memiliki afinitas yang paling rendah. Itu sejajar juga dengan temuan pembahasan dari jurnal yang kami usung tadi bahwa nemopramid memiliki afinitas yang terkuat. Tetapi di sini juga bisa dilihat kalau afinitas dari senyawa modifikasi itu minus 3,2. Tetapi ini untuk docking dengan beberapa pose yang ditambahkan dengan tingkatan energi yang lebih besar bisa diperoleh nilai afinitas yang lebih besar yaitu negatif 9,9. Ini belum diulas. Nah, jadi bisa terlihat kalau afinitasnya ini afinitas pada senyawa modifikasi memiliki daya ikat yang menjanjikan dibandingkan dengan afinitas dari obat-obat yang sudah beredar. Oh ya, ngomong-ngomong soal grafik yang di ini, nilai caranya kami menilai itu dengan membandingkan nilai RMSD terhadap skor dan afinitasnya. Yang sebelah kiri ini, yang titik-titik biru ini, itu berdasarkan terhadap nilai skor. Skor itu apa? Skor itu semacam hasil dari perhitungan algoritma yang menilai dan mengevaluasi konformasi dari suatu ligand terhadap reseptornya. Jadi kalau misal skornya dia semakin tinggi, dia berarti memiliki konformasi yang sangat favorable atau sangat diinginkan itu. Di sini bisa dilihat kalau senyawa modifikasi kami skornya masih terbilang lebih rendah dari skor yang chlorpromazid sama nemopramid. Tapi untuk yang grafik yang sebelah kanan, yaitu grafik afinitasnya kami setelah kami melakukan pengujian docking afinitas ulang, tentangnya mencapai minus 9,9. Jadi bisa dibilang senyawa modifikasi yang kami ajukan secara docking terlihat menjanjikan. Kemudian kesimpulan dari presentasi kami, senyawa 5A, 5B, dan 5C dan 5D menunjukkan afinitas pengikatan dengan binding pocket reseptor D4 yang mirip dengan inhibitor yang sudah dikenal. Sedangkan senyawa 7 telah menunjukkan pola pengikatan yang sama sekali berbeda dengan binding pocket reseptor D4. Senyawa 7 lebih selektif terhadap reseptor D4 dibandingkan dengan norepramid. Dan yang terakhir, modifikasi pada senyawa 7 diharapkan dapat meningkatkan afinitas dengan reseptor D4 via penempelan di OBP site. Ini adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat presentasi ini. Dan izin menambahkan kami menggunakan aplikasi open source namanya Pymol, tapi aplikasi ini juga didukung dengan plugin yaitu Autodoc dan RxDoc. Kemudian pencarian cavity-nya menggunakan Cavitomics. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila ada pertanyaan, mohon disampaikan.
Tes. Maaf, ternyata saya yang mute. Mas Ruben, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oh ya, maaf. Ternyata saya yang mute. Saya pikir suaranya tadi enggak ini. Jadi saya mau nanya Mas Ruben. Terima kasih ya atas presentasinya. Kayaknya yang grup ini lebih maju kayaknya dari yang tadi. Saya ingin konfirmasi tadi di kesimpulan yang apa? Yang terakhir sebelumnya. Nah, itu yang sebelum. Nah, itu senyawa yang modifikasi senyawa 7. Nah, tadi kan kalau nggak salah Mas Ruben bilang kalau mendokengkan sendiri ya. Iya, Pak. Saya mendokengkan sendiri. Oke ya, jadi harapannya seperti itu ya. Jadi dari jurnal itu, kalaupun misalnya softwarenya beda, itu nggak masalah. Tapi kalau sama lebih bagus. Tapi kalau bisa beda nggak masalah. Jadi di sini apa namanya lebih banyak mengambil manfaat ya. Jadi tadi dikatakan yang apa senyawa usulan modifikasi yang 7 dimodifikasi itu kan didokengkan sendiri ya. Sebelumnya juga berarti dibandingkan begitu ya dengan apa tadi kalau nggak salah autodoc ya. Iya, Autodoc. Nah, Betul, Pak. ya. Nah, jadi harapannya seperti itu ya. Jadi kalau jurnal kalau bisa apa dipraktekkan lebih bagus dipraktekkan ya biar mengambil manfaat yang lebih banyak begitu. Silakan yang bertanya tadi ada yang bertanya lewat chat ya, silakan ditanggapin itu siapa ini. Mohon maaf Bapak saya melalui chat karena sinyal. Nah, silakan tanggapi Mas Ruben. Ya, ada yang nanya lewat chat tadi. Baik, izin menjawab ya, Pak. Tadi Silakan. pertanyaan pengaruh substituennya R1 dan R2 terhadap sifat fisika dan kimia ya, sifat kimia dan aktivitas biologis. Jadi in general saja kalau R1-nya dia misal disubstitusi dengan gugus halogen atau gugus nitro yang merupakan EWG itu ya, withdrawing group, dia kemungkinan akan mengalami stabilisasi dalam struktur di sini, dalam struktur yang bagian dia substitusi itu. Misal kayak R1-nya diganti dengan NO2 gitu kan dengan gugus nitro gitu, berarti dia secara kimia mungkin lebih kecil. Kemudian aktivitas biologisnya sebenarnya masih kurang tahu, tapi kalau misal dibandingkan dengan afinitasnya tadi dengan reseptor protein, di sini bisa dilihat kalau ada afinitas di wilayah sebelah sini, di mana dia bisa berafinitas atom oksigen ini bisa berafinitas dengan asam aminoleusin yang memiliki gugus amina di sini, amina sekunder di sini. Kemudian kalau misal yang lain, misal kayak ada gugus metoksi di sini atau mungkin ada gugus trifluorometil di sini yang di R2 itu kemungkinan bisa lebih spesifik si reaktif biologinya. Kurang lebih sih seperti itu dan mungkin juga bisa meningkatkan kemampuan dia untuk mencari konformasi paling stabil gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, silakan. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah katanya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Ini saya anjurkan Mas Ruben dan grupnya ini kalau bisa ikut PKM ya. Sudah ikut belum ya? Belum. Saya belum, Pak. Belum ya. Tahun depan ikut ya. Ikut PKM sama grupnya ya, biar bisa nyumbang di farmasi ya. Farmasi kan biasanya banyak yang ikut PKM ya. Jadi harapannya nanti
paling enggak sintesis sama docking misalnya, syukur-syukur sama uji in vitro ya. Kemarin bisa belajar dari kakak-kakak kelas yang sudah dapat PKM. Begitu. Silakan yang lain tanggapin. Permisi, saya mau bertanya. Ya, silakan. Ya, perkenalkan saya Titus Ganendra dengan NIM 518 saya ingin bertanya, untuk kelompok ini kan modifikasi derivatif fenotiazin kan dilakukan dengan penambahan gugus nitro tadi dan juga penambahan gugus karboksilat. Nah, selain itu juga dilakukan modifikasi dengan penambahan gugus fenil pada cincin benzen compound 7. Nah, kira-kira untuk modifikasi penambahan fenil ini tuh apakah bisa dilakukan dengan gugus lain untuk meningkatkan afinitas si fenotiazin ini dengan si reseptor? Dan juga apakah lokasi penambahan gugus fenil ini juga berpengaruh pada afinitas tersebut? Terima kasih. Mohon izin menjawab, Titus boleh tolong diganti ke slide yang sebelumnya, Ruben. Nah, sebenarnya kita melakukan modifikasi ini tuh dengan melihat di si nemonapride-nya, karena si nemonapride ini kan berikatan dengan asam amino fenilalanin, leusin dan valin itu tuh dengan si fenil itu kan. Nah, jadi kita mencoba untuk memodifikasi compound 7 ini tuh dengan yang memang apa sih namanya kayak yang dia jadikan kayak apa sih dijadikan sebagai contoh itu dari nemonapride-nya. Karena nemonapride itu mampu berikatan via OBP site dengan si gugus fenil. Jadi kita mencoba menambahkan si compound 7 itu dengan gugus fenil tersebut. Begitu. Apakah menjawab? Baik, untuk penambahan gugus fenilnya kan diambil dari contoh obat lain ya. Tapi untuk Ya. lokasinya kenapa di situ itu kenapa ya? Sekali lagi karena kita mengambil kayak contoh sebagai contoh si nemonapride itu dia kan juga fenilnya di ujung kan. Jadi kita memodifikasi compound 7 ini juga dengan menambahkan fenilnya di ujung dengan tujuan ya biar sama-sama bisa menempel di OBP site dan menambah si afinitasnya itu dengan reseptor D4 begitu. Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Nah, ini bagus Ya, ini. sama-sama. Pertanyaannya bagus ini ya. Jadi terus hasilnya gimana? Kan tadi didokengkan. Terus hasil visualisasinya sesuai nggak dengan prediksinya berinteraksi di benzen tadi coba? Iya Bapak, sesuai. Kan ini bisa dilihat yang di grafik sebelah kanan, itu kan menunjukkan bahwa afinitas compound 7 setelah dimodifikasi dengan gugus fenil itu menunjukkan bahwa afinitasnya lebih baik daripada nemonapride ataupun dari chlorpromazine sendiri. Jadi hasil usulan modifikasi senyawa tersebut memang sesuai dengan hipotesis kami. Oke. Ya, jadi apa? Begitu ya. Jadi sudah dibuktikan ya dengan visualisasi dengan software tertentu ya. Apa softwarenya apa untuk interaksi? Softwarenya PyML, Pak. Itu software open source, tapi saya menambahkan plugin Autodoc tadi, Pak. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Nah, jadi harapannya grup ini nanti kalau skripsi paling enggak ke kimia medicinal ya. Ke struktur molekul, ke uji in silico, syukur-syukur sintesis begitu ya. Supaya tidak punah ya. Karena sekarang ini pecinta kimia medicinal itu sangat langka ya, sudah sudah sangat langka ya. Bertahun-tahun kadang-kadang saya nggak bimbing ya. Jadi mahasiswa lebih senang ke yang lain, nggak ke kimia medicinal. Jadi harapannya Fakultas Farmasi bisa kembali ke zaman dulu, kimia medicinalnya mudah-mudahan bisa kuat lagi ya. Karena sekarang ini sangat lemah ya, cuma 2 ke SKS ya, jadi sangat menyedihkan sebenarnya. Begitu. Silakan pertanyaan yang lain.
Waktunya masih cukup ya. Mas Ruben, PA-nya siapa? Mohon maaf, Pak, apa pertanyaannya? Pembimbing akademiknya siapa? Oh, DPA saya Pak Roni Martin, Pak. Oh, Pak Roni. Iya. Di- Dari unit 3 ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa apa? Itu ke kimia medicinal dilanjutin ke nano mungkin ya. Ada lagi pertanyaan? Hari ini semoga lebih baik dari hari kemarin ya. Silakan bertanya lagi. Ada beberapa menit, bisa 2 atau 3 pertanyaan. Yuk, silakan. Ya, sambil nunggu sebenarnya yang apa? Yang nanti ke depannya harus dipertimbangkan adalah cara sintesis ya. Jadi cara sintesisnya diusahakan yang simple ya. Nah, karena untuk di Indonesia ini kalau pernah ada kuliah ya dari Belanda itu cara bikin obat 7 langkah ya. Ilmunya bagus sekali ya, tapi tidak applicable. Kenapa? Kalau kita menemukan obat dengan 7 langkah, kita tawarkan ke investor, kemungkinan kecil akan diterima ya. Karena nanti kan satu step randomnya berapa? Misalnya 20%. 20% kali 20% kali 20% kali 20%. Nah, nanti kecil sekali. Nah, itu membuat biaya pembuatan obat sangat mahal ya. Sehingga yang perlu ke depan diperhatikan adalah dari segi ekonomi ya. Menguntungkan atau tidak senyawa yang baru kita usulkan seperti itu ya. Tapi kalau untuk penelitian nggak masalah ya. Nanti ke depannya sedikit demi sedikit mengarah ke sana. Ya, silakan ada pertanyaan. Kemudian yang perlu dipahami lagi adalah coba Anda tampilkan struktur yang Anda buat tadi ya, modifikasi yang di kesimpulan itu. Yang molekul Anda yang di apa? Yang 7 terus dimodifikasi. Slide berikut mungkin ya. Strukturnya ada nggak tadi? Strukturnya itu Ini ya. Pak, Oh ya, strukturnya oke. ini Pak. Ya, oke ya. Jadi nanti Anda bisa telusuri. Di sini Anda bisa menelusuri sebenarnya molekul yang Anda usulkan ini itu punya efek apa saja ya. Karena nanti sangat berkemungkinan molekul ini akan mempunyai efek yang lain ya, aktivitas yang lain. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat strukturnya di sini ya, itu Anda menambahkan benzen ini ya. Nah, jadi sebenarnya seharusnya itu yang didokengkan, karena ini nanti struktur ini secara otomatis ya mengikuti hukum metabolisme obat. Jadi obat yang ada inti benzen tersubstitusi itu nanti di posisi para ini akan terjadi hidroksilasi. Jadi ini ada OH-nya. Di benzen itu posisi para ada OH-nya. Jadi ndokengnya harusnya ada OH-nya ya. Karena itu nanti yang aktif adalah metabolitnya. Seperti tamoxifen itu hidroksitamoxifen. Jadi di kedudukan para itu nanti, jadi coba nanti Anda ulang dokengnya yang ada OH-nya. Kira-kira sama atau berbeda. Itu yang pertama, masukan saya itu. Yang kedua, setelah Anda kasih OH,
Ini Anda kalau senyawa baru, ini bisa Anda gambar di Marvin sketch. Di Marvin sketch kemudian diblok. Setelah diblok nanti di copy sebagai canonical smile. Nah itu nanti Anda masukkan ke PAS online. Nanti di sana ada tabel ya, ada tabel yang apa namanya, ada PA-nya, probability activity ya. Nah sehingga apa? Sehingga nanti apa namanya, bisa diprediksi protein apa yang dipengaruhi ya. Ya begitu. Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin saya ingin apa? Saya ingin tambahkan ya, ingin tambahkan dengan ini apa? Dengan share screen ya. Bisa saya ini share screen ya. Jadi saya akan coba. Oke, saya tak nyoba share screen ya. Jadi yang pertama, oke, saya tak share screen ya, izin share screen. Nah ini menarik ya, menarik. Jadi apakah kelihatan? Saya lihat ya. Kedengaran suara saya? Takutnya saya Oke ya. Jadi ini Anda bisa apa namanya? Bisa telusuri molekul ini apa saja efeknya ya. Jadi ini bisa saya gambar di sini. Saya gambar di sini. Kelihatan Marvin sketch saya? Kemudian bisa didengar ya. Seperti ini ya. Jadi kita gambar strukturnya. Nah, jadi ini akan terhidroksilasi di sini ya, otomatis ini ya. Jadi kalau mendokengkan yang benar adalah ada terhidroksilasi. Karena nanti di apa kenyataannya adalah ya termetabolisme ya, sehingga yang benar adalah didokengkan ke metabolismenya. COOH ya. Kelihatan ya? Nah, jadi seperti ini sebenarnya. Jadi ini strukturnya seperti ini. Jadi nah jadi seperti ini. Jadi di sini ada OH-nya ya. Jadi otomatis itu ya. Jadi salah satu apa? Kalau kita belajar metabolisme obat itu kalau ada struktur benzen tersubstitusi itu pada posisi para, otomatis terjadi apa? Hidroksilasi. Nah ini bisa
blok ya, di select all, kemudian di blok, kemudian di copy sebagai canonical smile. Ya. Nah, sehingga kita bisa pas online ya. Softwarenya free, online free. Nah, di sini nah, di sini ada prediksi, ada smile. Nah, di sini Anda masukkan di sini. Kemudian ini di get prediction. Nah, di sini molekulnya apa? Karena ada cat, ada muatannya ya, nggak bisa ya, sehingga ini mungkin harus dirubah ya. Mungkin dirubah. Ini ada muatannya, ini bisa dirubah menjadi nah seperti ini ya. Jadi kita ini muter kanan kiri ini ya. Jadi ini kita edit select all, edit copy sebagai canonical smile. Kita bersihkan. Nah, jadi sini bisa ada PA ya, yang di atas 0,7 ini kemungkinan akan nanti bisa berkhasiat sebagai sesuai dengan in siliconya begitu ya. Jadi ini bisa dimasukin inhibitor aryl asetonitrilase, ini suatu enzim. Jadi enzim itu suatu protein ya. Jadi yang di atas 0,7 bisa dimasukin. Contohnya di sini. Saya kasih contoh ubiquinol ya. Kita copy, kita masukkan ke string. Nah, jadi ubiquinol tadi kita masukkan karena dia suatu enzim, adalah protein ya. Jadi kita masukin, kita searching auto detect ya. Nah, ini Homo sapiens ya. Kita contohkan yang sini salah satunya. Nah, di sini kelihatan ya. Salah satu ini contoh aja ya. Ada Alzheimer, penyakit Alzheimer ya. Jadi ini bisa dipastikan nanti obat tadi itu bisa untuk Alzheimer. Mekanisme kerjanya apa? Sebagai inhibitor enzim asetilkolin esterase. Sehingga nanti didokekan terhadap asetilkolin esterase ya. Pasti nanti bisa dibandingkan dengan obat-obat Alzheimer yang sekarang ada. Misalnya rivastigmin dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau dilanjutkan, kita buktikan ya bahwa ini bisa untuk Alzheimer ya. Jadi ini akan kita simpan ini ya. Ini akan kita simpan sebagai, kita buat dulu pH-nya 7,4 ya, pH tubuh kita. Dan kita simpan sebagai ligan MOL2 ya. Jadi sebagai ligan MOL2. Jadi kuliah kita mana? Oh, kan ini. Kuliah semester gasal tadi ya. Nah, kita di sini ya. Kita akan buat di sini ligan MOL2. Ya, jadi cara cepat bagaimana kita membuktikan
Ligan 2D MRV. Ya, jadi kalau kita punya struktur itu gampang sekali ya. Gampang sekali untuk membuktikan secara cepat. Jadi kita yang tadi kita ambil ya. Kuliah semester dasar ya. Jadi kita tadi ada ligan 2D tadi ya. Mana liga LM, KLL. Ini ya. Ini kita buat 10 konfirmasi, nanti akan kita buktikan secara cepat ya. Nah, jadi tadi kita buat konfirmasi 10 menjadi seperti ini. Meter dasar kuliah semester kita. Ya, jadi di sini ligan molto. Kita akan buktikan secara cepat. Ya. Ligan molto. Ya. Jangan lupa ini tripos molto. Nah, kita akan lihat satu AJJ ya. Kita satu ya AJJ. Jadi satu AJJ ini adalah target Alzheimer ya. Tadi kan dari apa? Canonical Smile ke PAS Online, terus ke ubiquinol ya. Nah, terus nih bisa kita cek di sini. Kita copy di sini ya. Kuliah semester ganjil. Ya, jadi kita copy di sini. Nah, jadi kita tinggal bikin folder. Nanti akan secara cepat kita ya modif ya, senyawa modif. Ya, belum kita namain ya. Senyawa 7X aja ya. 1 ACC. Ya. Jadi kita tinggal masukkan ini ya. Dengan cepat nanti. Ya, karena nggak mau kita tutup dulu ini. Yes, ya. Nah, validasinya tinggal kita ambil CMD, MING, PC, 1 ACC, plan, refligan, sama protein. Jadi ini sudah salah validasi. Ya. Nah, sehingga kita bisa ini. Nah. Jadi langsung kita dokengkan.
huruf kecil. Plan, strip, spasi, mode bind, replikan, titik molto, spasi, dan protein. Titik molto, enter. Ya. Plan, spasi, step mode, screen, PC, underscore 1 acc.txt, enter. Ada yang salah? Oh ini. Jadi screen-nya tadi salah tulis ya. Jadi ini screen-nya itu harusnya pakai C. Screen. Plan mode screen. Ya. Ini hasil skor dockingnya ya. Kita akan bisa buktikan itu skor dockingnya nanti akan bisa sebagai obat begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lihat hasilnya, validasinya. Nah, waktunya hampir habis ya, dikit lagi. Ya. Nah, jadi nanti bisa dibuktikan. Nah, kalau misalnya seperti ini, ternyata dia tidak bisa mengalahkan takrin ya. Nah, nanti bisa kita bandingkan dengan substratnya, asetilkolin. Bisa enggak? Nah, seperti itu. Jadi ini hanya sebagai sebagai prediksi ya, harus dibuktikan dengan dockingnya dulu. Nah, seperti itu. Nanti yang lain bisa juga dibuktikan ya. Jadi yang tadi, yang lainnya ini nanti bisa dibuktikan. Nah, mungkin itu yang bisa saya kasih saran. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi ke presenter, mungkin bisa kita tambah 5 menit. Silakan. Kalau tidak, yang presentasi Mas Ruben, silakan menutup presentasi ini. Silakan. Halo? Ada yang dengar? Atau Muhammad Hafiz? Muhammad Hafiz, silakan tutup. Sudah tidak ada pertanyaan dari kelompok lain, maka presentasi akan kami cukupkan. Terima kasih atas saran dari Bapak Hari Purnomo, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian yang sudah bertanya terkait dengan presentasi yang kami bawakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Terima kasih.